berenang di laut. Waduh, nggak bisa juga Mas Iun. Pulau sampai kuat. Apa tau? Aku mau, Iya tadi. aku cuma live-nya loh agar gak tidur aja. Ini kan aku mau jam 2 mau ngarit toh. Yo, Iya. terus Tapi piye? iya ya, kalau aku mau ceritain kamu harus ini loh ya. Apa dulu Mas? Kamu harus Apa jadi dulu? mau Apa ya. dulu? Apa dulu? Gak mau. Kok begitu? Harus dikasih tahu dulu dong. Ya. Harus dikasih tahu dulu. Berarti menurut keyakinan masing-masing kali ya, sobat ngarit tuh menurut keyakinan masing-masing begitu. Nggak gitu. Ya, terus apa dong? Aku ceritain aja. Sobat ngarit itu dulu aku sebelum berdirinya Sobat Ngarit itu kan aku sendiri itu kan kerja dulu. Iya, ngarit kan? Kan aku Oh, dulu kerja kerja aja. di galon. Tapi cuma waktu itu aku udah punya sapi dirawat orang tua aku. Oke. Aku nggak bisa handle itu semua. Tapi aku bisa handle kamu. Ya, percaya. Terus? Nah waktu itu Mbah Utiku itu sakit. Aku Mbahmu, iya. Terus? itu aku ambil libur kerja untuk ini kan, untuk nungguin mbakku yang lagi operasi. Terus? Akunya dipecat setelah itu. Karena gara-gara kamu nungguin mbahmu? Iya, Oh, karena nggak masuk-masuk gitu ya? Jadi, iya 1 minggu itu. Ya memang bagaimanapun kan eh, harta yang paling indah di dunia ini hanya orang tua aku Keluarga. dan keluargaku ya. iya. Apapun aku lakukan kalau dia sudah menjadi keluargaku, meskipun taruhannya itu nyawa. Begitupun jika kamu sudah aku cintai ya seperti itulah. Aku akan berjuang untuk menghabiskan orang-orang yang akan menyakitimu gitu loh. Tapi aku belajar cinta saja dari kamu. Kamu kan sama Mbak Cinta kemarin. Ya kan? Aku terus belajar kalau harus menjadi orang yang setia. Tapi sakit, Semua sobatnya tapi sakit. Kenapa sakitnya? Gak usah diceritakan. Kalau Baiklah. aku cerita yang sebenarnya anak-anak sudah nggak percaya sama aku. Enggak. Ayo kita lanjut aja, lanjut Iya, aja. lanjut terus ngaritnya itu, sobat ngaritnya itu. Ya setelah itu kan aku ini melamar kerja kan, dek Kediri. Kediri itu beda kota sama aku mungkin ya sekitar 2 sampai 3 jaman. Aku udah diterima di situ terus sama makku ndak dibolehin. Aku itu ini ya anak mama banget, anak emak. Iya. Enggak Tapi keluarga banget, family man. Terus? ya terus ya udah suruh ngarit aja kan. Nah setelah itu budeku yang rumahnya di kota itu kan mainlah ke rumahku jenguk nenek. Nah aku disuruh ngantar berhubung aku itu belum ngarit, ya kan? Yo. Berhubung aku belum ngarit. Nah aku kan tanya ke buleku itu, nah aku belum ngarit, aku belum nyariin pakan sapiku, nanti kalau aku nganterin sampean pulang ke rumah aku nggak bisa ini, nggak gimana dengan peliharaanku gitu kan. Ya kan namanya kita merawat hewan kan ya sama aja kita ngurusin orang yang kita cintai itu. Iya betul. Terus? Nah itu aku kan ngarit kan itu posisi jam 11. Aku buat konten. Nah aku buat konten. Nah sebelum aku buat konten itu kan mamaku kan marah-marah sebelum aku ini ke rumah ibu le. Kalau nek pengen apa pistol percaya ngarit wae engko sukses ngoten kan. Nah aku juga nggak percaya ngarit itu suksesnya dari mana gitu, orang nggak ada yang ngasih uang. Siapa yang mau ngasih uang kan harus kerja di luar juga toh. Iya lah. Nah itu aku itu buat konten itu ini kan aku setiap main kemana kan pasti bawa ini Ngarit. ngarit sama satu ini apa iketannya. Ngarit itu celurit ya pakainya? Bukan ya? Jangan dibahas nanti pelanggaran lagi. Iya. Oke. Intinya itu. Terus aku itu buat konten, aku itu ngopi itu nggak ngopi sambil mantau suket gitu. Aku post jam ini jam setengah 12. Jam 1 aku ini jam setengah 2-nya aku bangun tidur itu yang nonton udah 1 juta. Keren banget. Jadi Cepat loh kamu. apa? Kamu cepat loh termasuknya.
Ya mungkin Dari tahun berapa sih? orang tua aku Dari tahun berapa? apa? Dari tahun berapa kamu konten? 2022 bulan 3 tanggal 16 17. Gila, duluanan aku loh padahal. Wow, ini karena kamu itu emang buat niat buat keluarga sih ya, jadinya. Aku dari dulu ini Kak, konten aku itu aku nggak mau kalau disuruh manggung-manggung gitu memang dari dulu. Cuma mungkin cuma 1 kali 2 kali setelah itu nggak mau aku. Berarti Karena kamu. semuanya itu ternyata bukan tentang uang. Jadi, Ya aku nggak pengen sobat ngarit ini, tukang ngarit ini dianggap apa bener-bener kayak butuh uang. Maksudnya dengan cara udah naik kita manggung kan nanti lupa dengan sapi-sapiku, dengan keluargaku sobat ngarit. Kalau aku mau dari dulu udah ini tawaran suruh manggung-manggung, suruh nyanyi itu udah banyak sebetulnya. Iya. Tapi aku nggak mau. Aku tetap bertahan di sini. iya. Lanjutin aja berarti Mas Yun kalau kamu nyamannya. Soalnya. Kamu berarti nyamannya memang bersama ngurus sapi-sapi dan ngarit dan sama sobat-sobat ngarit yang ada di sini aja gitu kan? Nggak Iya. usah manggung-manggung, Iya. gitu kan? Tuh dengerin sobat ngarit kayak gitu. Aku pengen tukang ngarit ini dikenal orang banyak sebetulnya dulu. Hmm, Ya, ya alhamdulillah mungkin dengan ini aku apa seperti ini mungkin nanti kalau udah terkumpul semua keluargaku yang ada di bagian mana nanti ketika ada unek-unek ataupun apa kan kita bisa contoh kan sekarang ini untuk petani kan untuk apa pupuk juga kesulitan untuk apa per kakak dijatah pupuk sekian karung ya kan setelah lah kalau ini kan kalau lahannya luas bagaimana. oh kayak gitu. Emang kayak gitu dijatah ya, Mas? Iya. Orang besar nggak bakal ngerasain jadi orang kecil Kak. Sakit jadi orang kecil itu. Hmm, Iya. Nangis ini loh aku malahan. Itu mungkin aku ya saking cintanya sama ini. ya sudah lah lakukan. Takutnya nanti kamu juga ada yang manfaatin. Takutnya kan karena kamu punya solid. Ini sobat ngarit solid banget loh. Ya itu. Heeh. Mungkin ini Mbak, aku juga keinget perjuangan aku banget. Dari dulu dibully aku konten. Makanya aku kalau dibully sekarang itu nggak apa-apa. Oh, iya. Itu Ya, ya. Mm-mm. ya. Tapi kamu berarti kamu paling paling eh, paling jatuh di hidup kamu itu pas ngasuh nenekmu itu gitu loh, Mas Yung. Enggak jatuh, tapi inilah cerita. Aku cerita sedikit ya. Aku itu pernah nggak kuat beli rokok loh ya. Aku itu sebetulnya udah pengen pergi dari dunia konten ini karena kan di TikTok itu nggak dapet uang, bener-bener nggak dapet uang kan. Aku aja nge-live itu nggak pernah minta-minta. Aku itu 1 bulan itu kadang dulu itu cuma dapat uang 500.000, 300.000 itu 1 bulan loh ya. Sedangkan aku di luar itu harus kerja juga, nguli dan lain sebagainya. Kalau nggak percaya tanya aja. Gitu. Ada ini saking aku pengen memotivasi anak-anak ayo kita bisa gitu. Setidaknya kalau TikTok ini tidak menghasilkan uang sesuatu saat ini bisa buat aku usaha juga. Contoh pemasaran sapi kalau aku udah punya modal. Nah, untuk sekarang anak aku nggak punya modal Kak. Bagaimanapun aku masih stay di sini jadi tukang ngaret. Jadi kalau kamu sekarang bukannya kamu sudah punya sapi-sapi yang itu, Mas? Aku lihat di kontenmu ada sapi-sapi itu. Itu Ya, sapi. itu cuma sapi-sapi kesayangan aku aja Kak. Nggak pernah aku jual beli, nggak pernah. Tapi kamu sapi perah kamu. Tidak, sapi merah. Nah ini mungkin yang tidak pernah saya ceritakan dari ke sobat ngarit saya jatuh bangunnya seperti apa ya. Aha. Nah, mungkin saya juga baru belajar kan. Ya. Waktu itu ada penyakit namanya PMK dan LSD. Itu hampir gila aku Kak. Kenapa tuh? Nah, sapi itu bisa 1 malam itu kalau kena itu bisa mati semua itu Kak.
Yang sakit itu ya, sakit jadi penyakitnya tuh nular gitu ya. Ya, sedangkan aku ingin memotivasi mereka agar tidak pernah malu dengan kondisinya yang kayak gini nih. Kita kan kerja kak, bukan ngemis. Iya iya betul. Itu prinsip saya. Ya itu, kenapa? Sebentar, sebentar. Sebentar ya, kayak ini. Oke oke oke. Malu nggak sekarang? Malu kan? Kalau udah tahu kayak gini. Malu nggak sekarang? Males-malesan malu nggak? Malu. Malu nggak sih kalau males-malesan? Wow, gila. Kayak tergoreng saya, ngerti nggak? Roasting gitu. Tergoreng sekali saya, anjir. Guys, harus disupport guys. Sumpah harus disupport. Jadi pengen tahu lagi gimana pandangannya kalau orang-orang yang dimaksud, kayak maksudnya orang yang kalangan bawah itu kan. Kita harus tahu. Ya nggak sih? Jadi video call ini ya kita ditinggalin. Kita guys. Udah. Hai, sini masuk. Ya, nanti kan ada fasenya kita naik turun kan ya. Ya Ada pasti. lain ya. Mas Yun udah mau cabut? Enggak, ini jam berapa? Aku jam 2 kok. Oh jam 2 iya kan. Jam 2 ngaritnya tuh di sekitaran. Nanti biar mungkin selama ini aku nggak pernah cerita tentang ini semua kan. Aku nggak tahu tapi sahabat ngarit tuh tahu banget tuh soal kamu. Katanya kak dia tuh pengusaha sapi. Enggak mungkin dari teman-teman itu selalu melebih-lebihkan saya. Saya ya seperti ini. Enggak kok, Mas Yun punya banyak teman ini, Mbak. Sobat ngarit ini semua teman Mas Yun yang support kamu loh. Ya, Kamu tau gak sih mereka tuh mungkin nggak tahu kamu ajarin kali ya. Dari ini kan wabah PMK dan segala macam itu hampir gila aku kak. Iya, emang ada yang kena sapimu? Sapimu ada yang kena? Ada hampir. Itu jadi sakit gitu loh. Maksudnya jadi gimana mas? Kalau boleh cerita, aku nggak tahu soalnya. Jadi Ya, pengen banget. intinya kayak gitu aja kan. Heeh. Jadi waktu itu aku kan bikin kandang. Terus? Kandang itu aku buat itu mungkin dengan memang aku selalu bilang kan aku nggak punya uang banyak, aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya tekad gitu loh. Di waktu itu aku jual sapi kesayangan aku itu tak buat kandang itu nggak banyak kan Nah. uangku. Setelah itu aku lunasin dulu utang-utangku, setelah itu sisanya buat ini kan utang juga utang kan, nggak mungkin orang punya utang. Nah setelah itu aku bangun itu kandang cuma aku sama mbakungku. Tapi alhamdulillah sekarang sapi sudah ada, sudah semuanya sudah terbebas dari itu, sudah tinggal dirawat aja lagi kan? Ya, bangun kandang pun aku dibully sama orang-orang. Buat kandang nggak selesai kandang itu tak buat 2 orang. Aku sama mbakungku aja itu selama 3 bulan lebih loh. Kenapa orang-orang ngebully itu cuma gara-gara kandangnya lama selesainya? Ya, dulu kandangku kan jelek kan. Ini kan Emang kandang yang bagus tuh gimana? Kandang mewah, beremas gitu kan dulu gimana? kan jelek gitu kan, nggak kayak punya teman-teman terus dibilangin minimal itu kandangnya yang aspan wadahnya itu cor gitu. Terus depannya itu dipaping mas kalau bisa, jangan kan apa selalu kata-kata kan selalu ini kan. Selalu meninggi. Memang aku nggak pengen dianggap rendah ini tukang-tukang ngarit dan lain sebagainya, orang-orang yang jadi kuli kayak saya, enggak itu intinya kayak gitu kan. Nah, setelah itu aku selalu bilang kan aku nggak pengen benerin kandangku, aku pengen buat. Lah udah terjadi kan, meski itu tak buat hanya 2 orang. Keren banget. Ya saya Kamu kok bisa semangat terus kayak gitu sih? Maksudnya kamu tuh kenapa kamu bisa terus semangat? Kamu umurnya masih muda loh mas. saya ini terlahir dari keluarga yang bener-bener orang sederhana.
sering dijekin. Mm-mm. Ya intinya seperti itulah. Saya dikatain gini kan, karena saya motor aja itu pakai Supra aku. Ya Sedang terus kenapa kalau motornya pakai Supra, bodo amat Mas? kan yang aku kejar kan kalau aku punya uang itu sapi gitu dari dulu. Kan orang-orang nggak pernah lihat itu. Hmm, Ya setelah itu kandang jadi kan, waktu itu tinggal finishing sedikit gitu kan. Aku itu uangku habis itu. Uangku habis itu aku 4 hari nggak bisa tidur aku. iyalah Mas, pastilah berasa Mas, berasa. Dan itu momen yang sangat mengharukan di situ. Iya. Makku tahu, makku sendiri mak kandungku ya. Mhm. Makku tahu, mungkin kenapa aku nggak bisa tidur itu. Mm-mm. Itu nggak ngomong itu. Mungkin itu ada kambingnya mak tinggal satu itu jual aja gitu. Di situ aku ini pengen Terharu banget orang pengen tua ya. nggak pengen itu ini pak ini apa pengen itu kan pengen ngasih orang tua kenapa kok nggak Iya, bisa Kak, aku mah. seperti ini gitu loh. Iya, paham, paham. Pengennya kamu yang udah ngasih, tapi kenapa orang tua bantu lagi gitu ya? Kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak ya Gimana kamu udah bisa apa? Udah bisa kandangnya itu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu ya tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma cuma apa ibu rumah tangga aja kan sambil ngaret juga makku. Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. Keren, iyalah. Ya. Itu emakmu juga itu udah bagus masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau masih. Bantuin adik nyekolahin adik juga mungkin Adiknya satu kan, adiknya. ya dulu. Itu kan namanya, bener gak? Iya. Iya. Ya kalau mbak pengen nangis aku kak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih Mas sebenarnya. Ya, dan Cuman ya, beda ceritanya aja. kadang udah. Ya Tapi kan, kalau masih ada waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. betul. Aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti Semoga pada sedih banget Mas Ian pada nyariin pasti. Karena saja kamu nanti besok. ini bisa menjaga nama baik ini. Sobat Ngaret itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini. Gitu. Tapi semuanya sayang sama Mas Iun. Semuanya tuh Semuanya, support. Iya. ya Kuat semuanya. banget loh support mereka. Di fase itu kan aku ini kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan. Nggak cukup kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih. Oh iya, Bukan, iya aku baru tahu. Itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari ngarit. kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti gitu loh. Cuma itu titipan aja. Oh, Aku disuruh merawat, disuruh merjual mereka tuh. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Eh, aku udah berkali-kali kan ngomong sama emak itu udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa, Mas? ya biar Untuk kerja. ekonomi keluarga aku juga ikut baik juga kan. Iya. Kalaupun di sana bisa berhasil kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan ini aku yang terakhir itu cuma bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkan aku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih, Mas. Mas Iya. Yun anak pertama ya? Iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini pendekar kamu kuat sekali soalnya. enggak, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya.
Ya, Hmm, orang harus tahu itu. Ya, tapi tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya, mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin Harapan orang tua itu enak kok kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja, meski kita nggak banyak uang, yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? iya sih, pasti mereka pengennya. Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan? Ya, Iya. ini kan aku lagi cerita lagi di fase nol itu kan. Aku udah ngomong sama aku, dia bilang gini, nah, kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau kamu keluar negeri pasti kamu jual. Keluar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta, ya kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau ada utang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Nah kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerja enak nanti kalau kerasan, kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu. Ya udah itu sambil nangis orang tua aku, nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Itu fase-fase yang paling, ya namanya tukang ngarit ya mungkin kamu percaya nggak? Namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan penghasilan kan nggak menentu Kak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi kalau ngarit ini pengeluarannya pengeluaran. nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan, itu pasti nyewa kalau cari ini nyari jerami itu Heeh. yang 15 apa L sampai tahu kan L 300 itu loh. Enggak, itu apa L300? L 300 kol gundul. L300 Mitsu. Oh iya, mobil bak. Nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Heeh. Ya itu kalikan 15 berapa? Terus, aduh merinding. Terus, Terus nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya Ya tinggal kalikan bensinnya, jumlah sapi. bensinnya udah termasuk belum mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air. 1 L 300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa? 3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, nggak air. Beli air bersih itu. Oh, bukannya Ya. kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah itu kan, itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya. Ya, aku mau ambil bak aja itu aku ambilnya ini apa handuk, terus pakai motor itu aku pernah loh, nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana. Astagfirullahaladzim, ini gila, ini aku udah gila aku gitu. Terus akhirnya kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu berapa hari, itu berapa lama? Yang kamu harus kayak gitu? Ya sekarang pun kadang ya masih nggak balance otakku. Ya mungkin kalau udah dicintai dengan hebat dan setulus hati nanti kita berpikir untuk berdua. 2 otak kan lebih enak daripada 1 otak. Iya. Ini kan nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun
udah keberatan aku. Terus Beli apa, sorry, maaf, beli apa tadi mas? beli konsentrat aja aku udah. Apa itu konsentrat? Aku nggak tahu. Nanti pakan tambahan untuk sapi. Nanti aku lihat aja di YouTubeku ya. Oh iya iya. Nah, beli konsentrat itu Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya mas? Ya nggak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin ini. Gimana? Jelasin. Aku biar tahu kamu tuh seperti apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ya mau aja kalau ke rumahmu kan di Tulung Agung kan, bener nggak sih? Iya. Nah intinya kayak gitu. Aku waktu itu nggak ada uang nggak. Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu. Aku nggak kuat. Wah udah ini aku udah pusing ini sakit udah mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya. Heeh. Sakit. Malah sakit, kena sakit yang kamu bikin puyeng itu. Enggak, Rambo itu kalau aku udah punya pikiran tak jual 3 kali bisa sih. dia sakit 3 kali. Mungkin ya emang dia nggak mau pergi. Ya udah, kalau kamu memang bener-bener, aku sampai gini sama sapiku itu. Kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini, kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2. Doain aku ada rezeki ya, beliin makan kamu aku gitu. So sweet banget sapinya. Iya tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo. Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya mas? Ya, Pantes. Iya jadi dia udah connect sama kamu, udah menyatu sama kamu. Jadi dia sakit kalau mau 3 kali ditinggal. itu mau tak jual nggak mau. Oh, tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu. Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya. Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis kak. Ini kan aku setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Iya. Gitu kan nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. Iya. Rambut udah nggak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis kak itu waktu itu. Udah mau Idul Fitri loh, aku nggak, kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan. Yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada uang, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja kesulitan aku gitu. Intinya kayak gitu kak. Ya. Nggak apa-apa mas, ya nangis Setelah itu aku ini manusia loh. terlalu dipertemukan sama ini kak, orang-orang baik ya. Ini sama orang baik. Itu namanya Kak Fani, siapa itu? Di IG ku ada, coba dilihat itu. Itu di challenge kak. Nah, nanti kalau ini kalau kamu menang sama aku, kamu minta apa aja tak kasih. Nanti kalau kalah itu tak kasih uang 1 juta. Terus? Aku kalah dapat uang 1 juta itu tak kasih anak yatim itu. Kamu nggak sedia? Iya, kan kalau mau sudah kok kan nggak harus kaya toh. Keren banget. Kamu sendiri kan juga masih punya beberapa kebutuhan, tapi kenapa kamu masih kayak pengen ngasih orang gitu? Kalau kita nunggu kaya kita nggak sedekah, Mbak. Iya sih. Iya. Terus kalau dari yang kamu iniin, yang paling ngena, yang kayak jadi pelajaran buat hidup kamu tuh apa? Kayak jangan pernah melawan orang tua karena gue pernah kualat misalkan gitu. Kalau kamu apa mas? Ya itu. Ya ikhlas aja, Mbak. Hidup saya itu ikhlas. Mau diapain aja sama orang saya nggak pernah ini itu. Yang penting ikhlas aja. Gitu loh. Kalau misalkan nggak, orang-orang yang nggak akur sama saudara kandung gimana mas? Ada saran nggak?
Oh, kamu nggak akur sama saudara kandungmu? Enggak, maksudnya kan Kamu, enggak. kamu, kamu itu. Enggak, maksudnya kan orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu. Aku bukan, enggak. Loh, nggak apa-apa, aku aja sama Ridho itu nggak jarang akur juga. Nggak apa-apa, namanya saudara itu, kita itu sobat ngarit keluarga kita aja loh ya. Mm-mm. Itu aja banyak yang nggak percaya sama saya kok. Padahal kamu yang, oh, kenapa ya? Padahal Ya, kan keluarga kita kadang jotos-jotosan, kita pukul-pukulan, tapi kalau ngumpul ya baik. oh, iya juga Makanya sih. saya itu tidak memaksa sobat ngarit ini harus suka sama saya, nggak apa-apa. Orang orang itu nggak harus kaya menurut saya. Yang penting orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu loh kak. Ya padahal sekarang dengan adanya saya kalau dikatain saya duitnya banyak, ya kalau saya uangnya banyak, kenapa saya nggak penampilan saya nggak ada yang saya rubah kok. Kalau saya pengen uang ngelip aja setiap hari, Oh, kamu nggak, iya, kamu nggak mau like, misalnya nggak like setiap hari juga, Mas. ya sesenggang saya aja, semut saya. Oh, kamu emang nggak ada waktu senggangnya juga dikit ya? Iya, ini nanti mau ngarit juga jam 2. Iya, di sini, di sana udah jam 1 kan, bener kan? Iya, Oh iya tuh, udah ada. ya itu. Tapi Mas, kamu kuat banget loh. Kamu nggak apa-apa kali kalau nangis, nangis kan manusiawi. Aku nggak pernah meneteskan air mata di depan keluarga kok. Sama sekali nggak pernah. Tapi kalau di dalam kamar ya hampir setiap hari. Iya, kalau keluarga kita tahu kita nangis, dia juga ikutan sedih ya. Iya, Hmm, itu nggak boleh. Kamu kok mau toh dengerin aku kayak gini? apa kan harus tahu, harus dengerin dong. Ini pengalaman yang sangat berharga di dalam hidupku. Mungkin adikku aja nggak pernah tahu loh. Adikku. Baru Semua kakak seperti itu. Semua kakak emang sekeras itu. Ja- enggak, mungkin adikku itu tahu ini cerita ini ya. Mungkin buat buat pengalaman anak-anakku ini semua yang keluarga ini. Itu aku pernah waktu adikku kan sekolah kan namanya sekolah. Orang tua itu kan hanya mengandalkan ngarit dan kuli kan waktu itu. Saya udah lulus sekolah waktu itu. Mm-mm. Saya ya, saya waktu itu, wih itu udah ini ya udah ngarit aku. Itu aku kan punya tabungan itu cuma 1 juta. Mm-mm. Cuma 1 juta, bener-bener 1 juta. Di jam 7 malam itu makku nangis itu mau karena adikku pulang kan, Mm-mm. makku nggak ada uang waktu itu. Kan kalau adikku kan tahunnya kan ada uang saku kan untuk sekolah. Iya, Iya kalau nggak ada uang saku kan nggak sekolah, suka. itu mama aku nangis itu. Terus, Nah hutangnya udah banyak le, mak nggak ada uang gitu. Oh waktu itu aku ya menjadi ini apa? Wah nggak apa-apa itu aku ada uang ya, gitu. Sedangkan uang 1 juta itu mau tak buat beli konsentrat itu. Setelah itu aku nggak punya uang lagi. Itu makku nangis waktu itu. Wah aku nggak senyum-senyum hibur aja loh. Adikku nggak tahu loh ini, nggak tahu cerita ini. hmm, Ya, jam 8 itu jam 7 jam 8 itu makku nangis itu. Ini loh ada ini. Tak kasih uangnya. Ini buat besok ini beli apa lauk pauk apa ini aku gitu. Biar dan setelah itu aku gantian yang nangis ya ampun ini macam apa ini aku gitu. Buat nyenengin keluarga aja gak ada gitu. kamu berapa bersaudara tuh Mas jadinya? Tapi kan aku hidup sama Mbak sama Mbak Uti gitu kan. Ya, Mbak Uti sama Mbah Kung juga kan tadi kamu bilang, Iya, ya kan? Sama berarti adikmu masih udah nggak sekolah dong sekarang? iya, Berarti iya. udah lulus kan, udah selesai kan? Iya. Bisa bantu-bantu kamu buat nyapi. Sulit kan untuk jadi mental adikku seperti aku itu jauh. Iya, iya banget lagi.